Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita kembali mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Markus yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita cerita tentang persoalan hari Sabat. Bagi orang Yahudi, hari Sabat itu merupakan hari yang suci, kudus, ya. Dan oleh karena itu, hari itu menjadi sebuah hari istimewa. Keistimewaannya terletak pada ketaatan atau adanya sebuah kesadaran dari masyarakat pada waktu itu untuk mengkhususkan hari itu sebagai sebuah hari di mana tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun, di rumah saja memuliakan Tuhan. Dan tentunya pada hari itu juga umat beriman atau umat pada waktu itu, orang-orang Yahudi, ada banyak hal yang tidak boleh dilakukan, termasuk makan gandum itu ya. Tetapi pada kesempatan ini kita mendengar bagaimana para murid Yesus memakan gandum atau memetik gandum, bulir gandum pada hari Sabat. Nah, itu kan sesuatu yang di dalam anggapan orang-orang Farisi yang melihat hal itu sebagai sebuah tindakan melanggar hari Sabat. Dan oleh karena itu murid-murid Yesus itu dianggap sebagai orang yang tidak mentaati hari Sabat, di mana harus dikhususkan sebagai hari di mana tidak boleh adanya aktivitas memetik bulir gandum. Yang menarik bahwa jawaban Yesus adalah Allah, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Anak Allah yang datang ke dalam dunia sebagai pemenuhan janji Allah kepada nenek moyang bangsa Yahudi, bangsa Israel waktu itu, di mana akan menjanjikan seorang Mesias yang menjadi penyelamat mereka atau yang membebaskan mereka dari berbagai bentuk tindakan-tindakan yang merendahkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Di sini kemudian Yesus memberikan jawaban yang semacam menegur atau memberikan sebuah referensi yang pas untuk menjawab pernyataan dari orang-orang Farisi. Ketika orang Farisi bertanya mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat, Yesus menjawab, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan?" Ini kan Yesus mengambil sebuah referensi dari tindakan Daud sendiri
di mana ia masuk ke dalam rumah Allah atau bait Allah, memakan roti yang sebenarnya tidak boleh dimakan oleh orang-orang biasa kecuali oleh para imam. Tapi waktu itu Daud mengambilnya, dia memakan dan memberikannya juga kepada para pengikutnya. Tentu di sini ya, alasannya sangat manusiawi. Daud dan para pengikutnya lapar. Kalau mereka lapar, tentu mereka akan menjadi lemes, tidak bisa berperang lagi ya, tidak bisa bertindak lagi, karena tuntutan perut manusia itu sudah sangat mendesak. Dan oleh karena itu Daud berpikiran rasional ya waktu itu, menyelamatkan dirinya dan juga para pengikutnya dengan memakan roti yang ada di rumah Allah itu ya. Lalu diberikannya juga kepada para pengikutnya. Ya, dengan memakan itu artinya setidaknya ada kekuatan yang menopang kekuatan mereka untuk bisa berjalan atau bisa berperang lagi ya, setidaknya pada waktu itu. Di sini tentu Yesus mau menegaskan satu hal ya, di sini, di mana dia mengatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, pembelaan Yesus terhadap murid-muridnya ini hendak menegaskan bahwa hukum itu perlu, tetapi hukum itu tidak menindas keberadaan manusia. Dengan demikian hukum itu bersifat rasional. Jadi karena hukum itu tidak bertujuan untuk menindas manusia, tetapi hukum itu diadakan untuk suatu kepentingan yang lebih besar, yang lebih mulia, di mana ditegakkannya nilai-nilai kemanusiaan. Allah sendiri lebih membela manusia daripada hal-hal eksternal di luar manusia. Yang tentunya dalam hal ini adalah memberikan sebuah cara pandang yang baru dari sisi Allah pada manusia, bahwa hidup manusia itu lebih dipentingkan, lebih dimuliakan daripada segala sesuatu yang berada di luar manusia. Dan hal ini ditunjukkan oleh Yesus sendiri ya, bagaimana tadi dia membela para muridnya bahwa mereka tidak melanggar hukum Sabat, tetapi mereka sebenarnya sedang memenuhi satu hal penting dalam diri mereka, yaitu kekuatan fisik mereka itu perlu diisi atau perlu dikendalikan dengan makan sesuatu, termasuk ya gandum itu. Dan oleh karena itu ya, pada saat itu ya manusia sedang mencintai kesehatannya sendiri, mencintai tubuhnya. Dan ketika hal itu dilarang, tentu hal itu sama artinya manusia itu membenci tubuhnya sendiri. Manusia itu mencederai dirinya sendiri. Padahal itu tidak dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki agar manusia itu ya memuliakan dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri agar bisa bertumbuh, agar bisa bisa dalam keberadaan yang normal, yang ideal sebagai manusia. Dan teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, di sini Allah sangat menghargai manusia. Dia mengorbankan dirinya juga untuk manusia, membela manusia dari kekuasaan maut, dosa, membela manusia di hadapan Allah, di hadapan Bapaknya. Ya, dengan demikian ya, kemenangan Kristus atas maut membuka ruang keselamatan bagi manusia. Ya, dengan demikian di situ kita bisa memahami bagaimana Allah Putra Yesus Kristus sangat mencintai manusia. Dan kita sebagai pengikutnya setidaknya belajar pada tindakan Yesus. Sesama kita itu bukanlah musuh, sesama kita itu bukanlah orang yang perlu kita sudutkan, orang yang kita kucilkan, orang yang kita benci. Bukan, sesama manusia itu adalah orang yang perlu kita rangkul, perlu kita cintai. Dan di sini setidaknya ada sebuah kesadaran, ego dan nafsu kita itulah yang menjadi pendorong kita untuk bertindak anarkis atas sesama. Kesadaran iman akan nilai manusia itu lebih tinggi dari segala sesuatu, memungkinkan kita untuk berada pada posisi Yesus, mampu mencintai, mampu merangkul, mampu menyayangi sesama manusia. Tentu dalam hal ini doa dan juga perayaan Ekaristi
pendalaman iman, dan berbagai bentuk tindakan-tindakan rohani lainnya itu menjadi poin penting agar kita senantiasa bertumbuh dalam kesadaran akan pentingnya nilai hidup manusia daripada di luar hal-hal yang tidak berguna. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk mengekspresikan diri mencintai sesama kita dan juga diri kita sendiri. Amin.